Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu unsur penting dalam materi keuangan. Teman-teman penasaran gak sih? Simak videonya sampai akhir ya. Setiap bisnis, baik usaha kecil dan menengah maupun bisnis besar, pastinya menyadari bahwa manajemen keuangan perusahaan merupakan faktor krusial yang perlu untuk diperhatikan. Pasalnya, perusahaan dapat melihat secara jelas perkembangan bisnis mereka dari besarnya pengeluaran atau pemasukan. Dan data tersebut hanya dapat dilihat secara jelas dari hasil pengelola keuangan. Untuk mengelola keuangan yang baik dan benar, biasanya staf keuangan akan membangun sistem pengelola keuangan yang tepat dan cocok dengan budaya perusahaan. Dalam menghadapi transaksi-transaksi yang terjadi, perusahaan dapat menggunakan dana kas perusahaan. Dana kas tersebut terbagi menjadi dua, ada dana kas kecil dan dana kas besar. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada dana kas kecil. Nah, PT Cash itu apa sih? PT Cash atau dana kas kecil adalah sebuah dana yang disiapkan untuk membayar biaya operasional perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. PT Cash biasanya dikelola oleh bendahara atau sekretaris perusahaan, di mana mereka akan mencatat segala transaksi ke dalam buku khusus PT Cash, atau biasanya disebut dengan buku jurnal. PT Cash sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk membayar tagihan. Tentunya, setiap perusahaan memiliki tagihan dengan jumlah yang berbeda. Tagihan tersebut dapat dibayar langsung menggunakan PT Cash apabila jumlahnya relatif kecil. Yang kedua, sebagai dana cadangan. Tentunya sebagai pelaku bisnis, kita harus siap untuk menghadapi segala kebutuhan mendadak yang tak terprediksi. Kebutuhan mendadak ini dapat langsung dibayar menggunakan dana yang ada pada PT Cash. Yang ketiga, sebagai dana langsung perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki tagihan yang harus segera dibayar, maka perusahaan tersebut tidak perlu bingung untuk membayar tagihan tersebut, karena tagihan tersebut dapat langsung dibayar menggunakan dana yang ada pada PT Cash. Dan yang terakhir, proses pembayaran cepat. Perusahaan dapat lebih cepat melakukan proses pembayaran yang jumlahnya relatif kecil dengan menggunakan PT Cash. Selanjutnya, dalam pengelolaan PT Cash, ada dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, metode tetap atau inference fund metode. Metode ini digunakan untuk pembukuan kas kecil yang jumlah rekening atau saldonya selalu sama. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang PT Cash tak serta-merta langsung mencatatnya ke dalam buku jurnal kas kecil, melainkan hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Yang kedua, ada metode tidak tetap atau fluctuating fund metode. Metode ini adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sistem ini menghendaki bahwa nominal kas kecil tidak ditetapkan di awal, melainkan sesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, teman-teman dapat melihat gambar di samping. Apabila suatu perusahaan menggunakan metode impress, maka saat pengisian kembali kas kecil, saldo harus sesuai dengan saldo yang telah ditentukan di awal, yaitu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan, jika perusahaan menggunakan metode fluctuating, maka saat pengisian kembali kas kecil, nominal tidak harus sama dengan saldo yang telah ditentukan di awal. Jadi terlihat jelas ya perbedaannya. Lalu bagaimana sih cara mengelola PT Cash yang baik dan benar? Yang pertama, menentukan nominal saldo PT Cash terlebih dahulu yang akan tersimpan pada suatu periode. Yang kedua, menyimpan bukti transaksi sekecil apapun agar data pada laporan keuangan faktual. Yang ketiga, mencatat berbagai transaksi yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil. Yang keempat, menunjuk penanggung jawab atau kasir kas kecil yang bertugas untuk mengelola berbagai transaksi. Yang kelima, menyelesaikan pembayaran menggunakan kas kecil sesuai persetujuan financial controller.
Yang keenam, memiliki bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima kas untuk kebutuhan transaksi. Dan yang terakhir, menyajikan data di buku kas kecil untuk membantu penyusunan laporan keuangan pada suatu periode. Nah, selanjutnya, dalam mengelola petty cash, ada beberapa dokumen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada bukti kas keluar. Dokumen ini memiliki fungsi sebagai surat perintah pengeluaran kas yang sangat penting untuk pengisian kembali dana kas kecil perusahaan. Yang kedua, ada cek. Dokumen ini berfungsi sebagai surat perintah dari bank agar nasabah segera melakukan pembayaran kepada penerima cek. Yang ketiga, bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai surat permintaan sejumlah uang kepada pemegang kas kecil sekaligus berfungsi sebagai bukti pengeluaran. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai surat pertanggungjawaban atau surat kepastian atas pemakaian kas kecil yang dilakukan oleh pengguna dana. Yang terakhir, bukti permintaan pengisian kembali kas kecil atau form pengajuan dana. Dokumen ini berfungsi sebagai surat permintaan sejumlah uang kepada pemegang kas kecil sekaligus berfungsi sebagai bukti pengeluaran. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas bersama mengenai pengertian, fungsi, metode, dan cara mengelola petty cash dengan baik. Dari situ, dapat kita simpulkan bahwa petty cash adalah sistem pengolahan dana yang disediakan untuk membayar biaya operasional perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Dengan mengikuti prinsip dan langkah-langkah pengelolaan petty cash, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, serta sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman di luar sana jadi lebih paham tentang materi petty cash. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.